Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana minggu yang lalu untuk hari pertama pelajaran kita sudah mulai, dan ini kita sambung dengan topik pembahasan yang kedua. Udah? Nah, ini kita akan membahas masalah tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, nilai instrumen sila-sila Pancasila, dan nilai praktis sila-sila Pancasila. Materi kita hari ini mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, kita masuk pengertian substansi. Substansi adalah sebagai hakikat atau inti dari suatu hal. Jadi yang dimaksud substansi, hak dan kewajiban adalah hakikat dari pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di sini, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita lihat dari pertama tadi, nilai dasar itu dibagi 3. Jadi Ibu akan membahas pertama nilai dasar hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar yaitu nilai yang ada di dalam Pancasila yang merupakan representasi nilai atau norma dalam masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak dapat dirubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia berpedoman pada nilai dasar tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar sila-sila Pancasila itu bisa kita lihat dalam sila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Nah, akan kita bahas dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan agama, dan menghormati perbedaan agama. Jadi, setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, di samping adanya hak, ada juga kewajiban. Sila pertama tadi mengandung kewajiban yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemilik agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama. Kewajiban warga negara yang terkandung pada sila ini adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada bangsa dan negara masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajiban warga negara dalam sila ini adalah
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan kewajiban dalam sila ini adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta dan memberikan kepercayaan kepada rakyat yang telah terpilih menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajiban warga negara pada sila ini adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Nah, kalau tadi sudah kita masukkan nilai dasar tadi, kita masuk kepada nilai dasar yang kedua. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada beberapa hak, tapi yang Ibu bahas pada saat ini hanya 3. Pertama, dia hak atas kewarganegaraan yang diatur di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nilai dasar tadi yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan-perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Adapun sikap positif dari sila-sila dari Pancasila, kita masuk kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positifnya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Sila persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghargai hak-hak orang lain. Itulah penjelasan Ibu mengenai pokok bahasan kita untuk topik yang kedua. Untuk lebih jelasnya, bisa anak-anak pelajari dari buku paket kelas 12 semester 1 halaman 5 sampai dengan 15 dan pembahasan soal. Terima kasih.